Hi, welcome to our channel Fun Collection. Apa kabarnya di akhir-akhir bulan Juli ya, dimana akhir-akhir bulan Juli ini kita mengarah ke Agustus. Di Agustus nanti bakalan banyak ya event-event olahraga untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun ini. Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih sama teman-teman yang sudah subscribe, komen, kasih inputan, bahkan kritik. Makasih semua. Itu yang membuat kita lebih bagus untuk bertumbuh lagi, untuk berkembang lagi, menyajikan review atau materi-materi buat teman-teman semua. Hari ini kebetulan kita punya yang baru dari pabrikan, bisa dibilang juga nggak terlalu baru, tapi cuma hitungannya juga ikutan baru ya. Karena dari akhir-akhir tahun lalu kita juga sudah banyak review untuk raketnya. Pantas lah teman-teman bisa pertimbangkan dipakai nanti di acara 17-an. Sama dengan yang kaos yang saya pakai ya. Hari ini kita akan bahas Max Ball ya. Satu buah raket baru dari Max Ball dengan tipenya nih teman-teman. Blue Flare. Ya. Blue Flare ini teman-teman juga nggak bakalan banyak dapat di tempat lain ya, di marketplace lain ya. Karena sedikit sekali yang masih jual Blue Flare. Kalau kita lihat memang sekilas Blue Flare ini hampir sama dengan seperti Black ya. Kalau yang Black kemarin itu full black ya, dengan dominasi tulisan itu warnanya hampir ke arah abu-abu ya. Jadi memang kesan mistisnya ada ya, Black-nya itu. Nah, sekarang dia Max Ball dari pabrikan Korea mengeluarkan tipe Blue Flare ya, yang lebih kita bisa bilang ini ke arah eksklusif banget birunya. Minimalis juga sama ya, nggak terlalu banyak aksen apa segala macam, nggak. Cuma kalau teman-teman nanti bisa beli, bisa lihat dan bisa pegang, ada di beberapa bagian dari shaft dan frame-nya ya, ini itu ada dual color. Maksudnya dual color itu ada yang warna dove-nya ya di bagian tulisannya ini ya, seperti dia akan seperti stiker tempelan gitu ya teman-teman ya. Dan ada juga yang shiny atau yang glossy ya, di bagian sini ini glossy, dan itu yang membuat dia menjadi lihatnya seperti eksklusif, enak, mantep buat dipegang juga teman-teman. End cap Max Ball ya. Max Ball ini end capnya cuma satu begini ya teman-teman. Jadi bahan dasarnya hitam dan tulisan Max Ball-nya itu silver. Oke. Kemudian dari situ kita ke grip ya. Gripnya material grip yang dipakai masih sama dengan yang lain ya. Masih dengan PU non-woven. Jadi untuk penyerapan keringat itu jadi lebih baik. Kemudian ada stiker ya, stiker scratch here ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa counter mengenai masalah autentik produknya atau keaslian produknya ya ke websitenya dengan melihat dari barcode scanner yang ada di sini ya. Scratch, teman-teman bisa scan dengan aplikasi QR scan-nya dan teman-teman bisa cek untuk keaslian produknya juga. Dari grip kita ke kun. Kunnya modelnya juga sudah panjang dan ramping. Model bentuknya itu bagian depan belakangnya itu sudah pipih. Ada tulisan Max Ball-nya ini dan dia seperti timbul. Ya, seperti di emboss, agak keset kalau kita tempatkan jempol kita di sini ya. Jadi rasanya enak dan ada kayak ngegripnya gitu teman-teman. Kunnya juga ada bendera nasionalnya mereka ya, Korea. Karena kita tahu Max Ball adalah brand yang didirikan dan diempunyai oleh negara Korea gitu ya. Bukan milik negara, tetapi orang yang berada dari Korea ya. Didesain dan di engineer di Korea. Kemudian sebelahnya ada stiker nih ya teman-teman, stiker hologram ya. Ini juga menandakan otentik produk dari Max Ball-nya ya. Tapi kita belum bisa ngecek alatnya apa, seperti apa untuk ngecek hologramnya ini ya. Yang untuk saat ini yang kita bisa cek adalah dari barcode QR scan-nya ini. Oke. Itu ya. Dari bentuk konnya yang panjang ya. Jadi ini sedikit lebih membuat apa ya? Fungsi dari flexibility shaft-nya juga sedikit terkurangi ya. Jadi pergerakannya itu sedikit lebih diketatkan. Jadi nggak terlalu banyak bergerak dan bergoyang. Dari kon kita ke shaft. Shaft-nya ini tipenya adalah medium fleksibel ya. Nggak terlalu fleksibel banget, juga nggak terlalu kaku banget. Ya, medium. Jadi medium ini biasanya diperlukan untuk orang ya, atau teman-teman yang bermain itu tipenya mengarah-arah ke kontrol, atau mungkin memang tenaganya sudah
besar ya, sudah dapat tenaganya kalau untuk main. Di shaftnya tertulis, nah itu tadi saya bilang ya, design and engineered di Korea dan diregistrasi di Korea untuk merek Maxball ini. Oke, untuk tensionnya raket ini bisa ditarik sampai 35 lbs teman-teman. Jadi ya kita tahu Thunderbolt itu bisa ditarik 30 lebih ya. Terus kemudian ada Galan itu juga 30 lebih. Rata-rata memang untuk raket Maxball bisa ditarik di atas 30 ya. Tetapi kembali lagi, kalau teman-teman kebutuhannya memang di atas 30, kalau memang benar-benar atlet dengan tenaga kuat, itu nggak masalah ya. Tetapi kalau teman-teman mulai tenaganya itu nggak terlalu besar dan untuk ditarik tinggi, biasanya itu permainan akan lebih cepat capek ya. Untuk cemes-cemesan apa segala macam, pukul-pukulan lob-lob itu akan lebih cepat terasa capek. Beda lagi kalau teman-teman memakai tarikan-tarikan yang standar. Standar maksudnya kita itu di sini itu pakai standarnya adalah 26 sampai 28. Jadi menurut pengalaman kita ya, 26 sampai 28 itu adalah tarikan yang cukup nyaman ya. Kalau misalnya untuk senar-senar yang tipis juga ataupun senar yang tebal-tebal dan nggak terlalu banyak tenaga yang bisa dikeluarkan, sampai akhir permainan juga nggak terlalu banyak capek banget ya. Jadi 28 itulah level maksimal standar kita gitu. Itu yang paling enak bagi kita. Tapi teman-teman yang mau lebih dari itu silahkan request. Raket ini even balance teman-teman. Jadi didukung oleh shaftnya yang medium, kemudian balance-nya adalah even balance ya. Jadi kemungkinan dia akan mengarah-arah ke permainan-permainan kontrol atau placement gitu, all around lah ngomongnya teman-teman ya. Jadi sekelas kalau misalnya permainan-permainannya Yonex itu ada Aksaber. Beratnya adalah 4U ya. Pegangannya ini kalau dia bisa bilang dia adalah G6 ya. Jadi kecil ya teman-teman ya. Nih, shaft ini gripnya kecil gitu. Nah, kemudian panjang dari raket ini 675 mm, jadi ini adalah raket yang sebetulnya kalau standar normal itu 660 biasanya ya, tapi raket-raket sekarang biasanya plus 10, jadi 675. Ukuran shaftnya juga nggak terlalu kecil ya, jadi kalau bisa dibilang ya ini sekitar ada di 7.0 atau 6.9 mm untuk diameter shaft. Dari shaft kita mengarah ke T-joint. Nah, T-jointnya ini sudah integrated ya teman-teman, dan ini sudah slim banget ya. Tuh. Biasanya kan ada beberapa raket yang memang dari bagian T-jointnya ini sudah membesar. Kalau ini enggak, sudah slim, sudah mantap banget, sudah cakep ya. Dengan aksen huruf X ya di bagian T-jointnya ini. Jadi seakan-akan membuat dia keeksklusifannya ada gitu ya. Tetap minimalis tapi eksklusifnya kelihatan. Lebih banyak dengan aksen-aksen tulisan yang warnanya biru tua ya, terus kemudian didasari dengan biru muda dengan finishing doff dan glossy-nya itu memang cakep banget teman-teman. Kemudian dari T-joint kita beralih ke frame. Dia cuma ada tulisnya di sini Armor ya. Berarti emang secara frame Maxball memberikan nama frame-nya ini adalah Armor frame. Karena dilihat yang pertama adalah bentuk sisi dari tipe tebal tipisnya ya teman-teman ya. Ini merupakan box frame ya teman-teman. Walaupun box, tetapi bagian dalamnya ini ya teman-teman bisa lihat ini nggak terlalu sedikit. Menyudutnya nggak kelihatan ya. Jadi lebih banyak ke arah seperti melengkung. Untuk ayunan, untuk permainan-permainan pukulan-pukulan cepat, itu kendala di pergesekan dengan udara bisa dikurangin banget. Jumlah grometnya adalah 76 gromet, di mana dekat T-jointnya ya, 4 gromet T-jointnya ini sudah menggunakan gromet. Kalau di bagian sini, ini adalah bagian pusat atau bagian tengah senar yang banyak sering ketemu dengan shuttlecock. Ya. Jadi pergeseran bersinggungannya senar dengan raket ada di bagian sini, ya banyak di bagian sini. Itu yang membuat senar kita tidak awet sebetulnya, ya. Tetapi dengan tambahan ya senar itu akan ada sedikit menjadi akan ada tambahan bumpernya. Jadi lebih awet dan lebih mantul ngomongnya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat lagi di tengah bagian frame-nya ya, bagian sisinya ini dia juga sudah ada perkuatan teman-teman, dan ini melingkar ya.
setengah lingkaran frame-nya ini ya, di bagian atasnya. Ini tandanya berarti ujungnya ini dia tipe frame-nya adalah stiff atau kaku ya. Sedangkan bagian setengah ke bawah ini lebih sedikit ke arah fleksibel karena dia nggak ada perkuatan. Seperti itu. Jadi ujungnya akan tetap kaku. Jadi begitu teman-teman akan melakukan pukulan di lapangan ya, yang bergerak itu memang dari shaft dan sampai setengah frame-nya ya. Gitu. Jadi ini tetap, ini yang mungkin akan membantu teman-teman di lapangan itu menambah akurasi juga kecepatan shuttlecock pada saat mukul di lapangan. Juga ada tambahan aksen 2 di sini ya teman-teman, grommet warna putihnya. Jadi ini yang menandakan bahwa ini loh grommet tengah center yang dengan shaftnya. Jadi ini sebetulnya sangat berguna banget buat para stringer seperti saya untuk nggak usah ngeliat mana lagi tengahnya, tapi sudah didapatkan tanda yang sangat-sangat bisa dikenali dengan baik. Itu ya, kita dari lihat desain dan spesifikasinya kita sudah mulai ada gambaran mengarah kemana raket ini. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mau ajak teman-teman untuk lakukan pengukuran aktual mengenai raket ini. Berapa sih? Jadi nanti kita bisa simpulkan kemana raket ini akan kita kategorikan. Seperti itu teman-teman ya. Makanya jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai habis. Ayo kita cek berapa beratnya. Beratnya oke ya teman-teman. 4U-nya ada di 84.4. Jadi kalau dia bilang average 82 plus minusnya 2 masih oke lah ya ngomongnya ya. Next. Swing weight. Swing weight-nya ada di 84. Teman-teman, jadi kalau ngelihat seperti ini ya sesuai spesifikasi yang kita bahas di awal-awal tadi ya. Dan ini kita tinggal buktikan untuk masalah balance-nya. Nah, benar teman-teman. Balance-nya itu ada di 294. Jadi mengarah ke kontrol yang lebih banyak ke speed-nya gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita masuk ke sesi kesimpulan akhir. Jangan kemana-mana, saksikan terus. Kita ukur tadi memang nggak bergeser dari spesifikasi yang dia berikan ya. Jadi aktualnya dengan spesifikasi pabriknya memang sama persis ya, dengan berat 4U oke. Swing weight-nya itu memang kalau dihitung-hitung dia nggak jauh dari beratnya. Jadi secara perbandingan antara berat dan swing weight, emang raket ini akan banyak masuk ke raket-raket murni kontrol ya. Dengan balance-nya di 295 ya. Kontrolnya itu akan lebih banyak mengarah ke permainan-permainan placement ya, placing, terus netting dan segala macamnya. Tetapi bisa nggak kalau memang dipakai untuk smash? Bisa juga ya. Karena kalau untuk smash ya didukung oleh shaftnya yang lebih sedikit fleksibel, itu masih lebih enak untuk dipakai di smash ya. Kalau untuk defense gimana? Untuk defense juga oke ya. Jadi kalau untuk defense ya, yang diperlukan di defense itu adalah stiffness dari frame-nya. Stiffness dari frame-nya ini setengah, ini kita tahu bahwa ini masih stiff ya, dengan perkuatan yang di sini ya. Jadi bisa juga dipakai untuk ke arah-arah speed atau defense. Oke. Jadi memang kalau secara spesifikasi murni, raket ini adalah kontrol yang bisa dipakai untuk all around ya. Nah, seperti itu teman-teman. Blue Flare kita hari ini dari Maxball. Oke. Mengenai harga. Nah, yang pengen tahu masalah harga ya, harganya adalah 407.500 ribu rupiah. Caranya gimana? Cek deskripsi di bawah video ini ya. Teman-teman diarahkan ke e-commerce kita ataupun ke WhatsApp direct kita. Yang mau instant delivery juga bisa kita ladenin ya. Dan teman-teman akan mendapatkan satu buah senar MBS 20 dari Maxball ya. Terus kemudian teman-teman juga akan mendapatkan satu buah tas dari Maxball ya. Jadi tasnya ini sudah beda teman-teman dari yang Blue Drew ya. Biasanya Maxball mengeluarkan tas yang Blue Drew, tapi ini sedikit ada water repellernya. Jadi kalau yang teman-teman naik mobil atau naik motor kehujanan sedikit di jalan, nah ini masih bisa menahan air. Nah, dan terakhir teman-teman akan membuat dapat satu kaos seperti ini yang saya pakai. Oke. Nah,
Itu teman-teman ya, hari ini Blue Flare yang kita sudah reviewkan buat teman-teman. Sekali lagi, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang sudah support baik dari komen, kritik dan sarannya ya. Teman-teman yang ingin melihat hasil senaran dan coba untuk dengerin hitting soundnya, teman-teman bisa cek di channel YouTube pribadi saya, Rio Prasetyadi. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Salam sportivitas.